Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Mafuza dari kelas D1 Prodi Teknologi Informasi. NPM saya 2209020139. Di kesempatan saya ini, saya ingin menjelaskan yaitu tentang perancangan orientasi objek. Perancangan berorientasi objek adalah teknik atau metode baru untuk menemukan masalah dan sistem. Pendekatan berorientasi objek akan memperlakukan sistem yang akan dikembangkan sebagai kumpulan objek yang sesuai dengan objek dunia nyata. Konsep berorientasi objek berarti kita mengatur perangkat lunak sebagai kumpulan objek tertentu dengan struktur data dan perilaku. A. Karakteristik dari objek. Objek ialah identitas, yang artinya data yang diukur memiliki nilai tertentu, yang dapat membedakan entitas yang disebut objek. Objek bisa spesifik seperti file dalam sistem atau konseptual seperti strategi penjadwalan dalam multiprocessing di sistem operasi. Setiap benda memiliki atribut yang melekat pada identitasnya. Meskipun semua nilai atribut sama, dua objek bisa berbeda. B. Metodologi berorientasi objek. Metodologi pengembangan sistem berorientasi objek mempunyai 3 karakteristik utama. Yang pertama, encapsulation merupakan batasi cakupan program pada basis data yang diproses. Yang kedua, inheritance adalah ditunjukkan bahwa anak-anak dari objek akan secara langsung mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya. Yang ketiga, polymorphisme, yaitu bertunjukkan konsep bahwa benda yang sama dapat memiliki bentuk dan perilaku yang berbeda. C. Kelebihan dan kekurangan perancangan berorientasi objek ini. Kelebihannya yang pertama, dibandingkan dengan metode SSAD atau OOAD, lebih mudah digunakan dalam konstruksi sistem. Yang kedua, tidak ada pemisahan antara tahap desain dan analisis, sehingga komunikasi antara pengguna dan pengembang di tingkat dari analisa dan perancangan sistem 107. Yang ketiga, analis dan pemrograman tidak dibatasi oleh batasan implementasi sistem, sehingga mereka dapat mengonfirmasi desain melalui berbagai lingkungan eksekusi. Kekurangannya yaitu yang pertama, pada tahap awal desain OOAD, sistemnya mungkin sangat sederhana. Yang kedua, OOAD lebih fokus pada pengkodean daripada SSAD. Yang ketiga, OOAD tidak menekankan kinerja tim seperti SSAD. Berorientasi objek ini memiliki konteks, sistem, dan model penggunaannya yang memiliki 2 bentuk, yaitu yang pertama, pemodelan sebagai teknik desain, yang kedua, model berorientasi objek. Yang pertama, yaitu pemodelan sebagai teknik desain, memiliki 3 model untuk menggambarkan sistem. Yang pertama, model objek, menggambarkan struktur statis dan hubungan objek dalam sistem. Model objek berisi diagram objek. Grafis objek adalah grafis di mana node adalah kelas-kelas yang memiliki hubungan after kelas. Yang kedua yaitu model dinamik, menggambarkan aspek sistem yang berubah seiring waktu. Model dinamik ini digunakan untuk mengekspresikan aspek kontrol dari sistem. Model dinamik terdapat state diagram, yang merupakan graf yang node-nya adalah stage dan art. Yang ketiga yaitu model fungsional, menjelaskan konversi nilai data dari sistem. Model fungsional ini berisi diagram aliran data. DFD adalah grafik di mana node menggambarkan proses dan busur adalah aliran data. Pemodelan yang kedua yaitu model berorientasi objek. Model objek menangkap struktur statis sistem dengan mendeskripsikan objek-objek dalam sistem, hubungan antar objek, serta karakteristik dan atribut dari setiap kelas dan objek. Yang pertama, objek didefinisikan sebagai konsep abstrak atau objek dengan batasan dan makna masalah. Semua benda memiliki identitas, yang berarti bahwa objek dibedakan berdasarkan atribut yang melekat daripada dengan deskripsi atributnya. Yang kedua yaitu kelas, mendeskripsikan sekumpulan objek dengan atribut, perilaku umum atau operasi, hubungan umum dengan objek lain, dan sematik umum. Objek kelas dan objek biasanya sama dengan objek dalam deskripsi masalah. Diagram objek
adalah pelengkap simbol grafis dan digunakan untuk memodelkan objek, kelasnya, dan hubungan dengan objek lain. Diagram objek berguna untuk pemodelan dan pemrograman abstrak. Struktur objek dan hierarki kelas. Struktur kelas dibagi menjadi dua, yaitu whole part dan struktur. Whole part struktur dan gen spec struktur. Whole part struktur menampilkan struktur hierarki dari satu kelas sebagai komponen kelas lain. Kelas ini juga disebut sub-objek, seperti kelas mobil adalah utuh dan komponen mesin, bingkai, dan lain-lain. Gen spec struktur ditujukan kelas tersebut sebagai kursus dari kelas di atas. Kelas dengan karakteristik umum disebut generalisasi, superkelas, atau top kelas. Dan kelas dengan atribut khusus disebut spesialisasi. Perancangan arsitektural bisa bergantung pada sudut pandang tertentu. Itu bisa berarti berbagai hal dari perspektif PBO, arsitektur standar UML, yang merupakan aspek integral dari organisasi sistem. Aspek-aspek tersebut merupakan bagian dari arsitektur sistem yang berdiri dari fungsi, struktur, dan proses, atau fungsi statik dan perilaku. Selain itu, arsitektur juga mengalami kendala kinerja, skalabilitas, pengguna kembali, serta ekonomi dan teknik. Perancangan arsitektur ada dua desain, yaitu yang pertama arsitektural logika yang menyediakan entitas dan hubungan tingkat rendah. Lapisan kedua meliputi proses bisnis inti dan logika bisnis yang diproses sistem. Lapisan ketiga menyiapkan informasi rinci tentang aplikasi yang mendukung sebagai fungsi bisnis yang dibangun dari sistem ERP. Yang kedua, arsitektural fisik, fokus pada efisiensi sumber daya sistem, sumber daya yang terlibat, yang biasa, waktu, respon terhadap jumlah perangkat, dan lain-lain. Jadikan seluruh sistem lebih scalable dan kurangi sumber daya yang diperlukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.